Seorang nenek tua ditabrak gerobaknya, terlempar ke jalan oleh mobil mewah berisi anggota ormas, bukannya ditolong, malah dimaki, karena dianggap menghalangi jalan. Tapi mereka tak tahu nenek itu bukan orang sembarangan, anaknya adalah komandan Kopassus dan malam itu. Keadilan tidak datang lewat laporan polisi, ia datang dalam gelap, cepat, dan tanpa ampun. Siang itu, matahari Jakarta menyengat tanpa ampun. Jalanan di sebuah sudut pasar tradisional di bilangan Jakarta Timur terlihat padat oleh pejalan kaki, motor, dan pedagang kaki lima. Di antara keramaian itu, seorang nenek renta mendorong gerobak bakso tuanya dengan susah payah. Keriput di wajahnya menunjukkan usia yang tak lagi muda, namun semangatnya berjualan demi menyambung hidup tetap menyala. Suara roda gerobaknya yang sudah aus bergesekan dengan aspal, disertai gemerincing mangkuk dan sendok yang tergoyang-goyang setiap kali rodanya melewati jalan bergelombang. Nenek Lasmi namanya, sosok yang sudah belasan tahun berjualan bakso keliling di daerah itu. Banyak pelanggan menyukainya, karena selain ramah, ia juga dikenal tak pernah menaikkan harga seenaknya meski harga bahan pokok melonjak. Siang itu, seperti biasa, ia berhenti di tikungan dekat warung kelonton untuk melayani pembeli. Seorang anak kecil dengan uang koin di tangan sedang menunggu semangkuk bakso, sementara ibunya tersenyum dari kejauhan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar raungan mesin mobil yang melaju kencang. Sebuah SUV hitam dengan kaca film gelap dan logo Ormas JRIB di belakangnya menyusuri jalan sempit itu dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk lingkungan padat penduduk. Beberapa pejalan kaki spontan menepi dan melindungi anak-anak mereka. Mobil itu seolah tidak peduli dengan keramaian pasar. Klakson dibunyikan panjang-panjang, seakan-akan semua orang wajib menyingkir demi lewatnya kendaraan itu. Dalam hitungan detik, suara rem mendecit disertai benturan keras mengguncang suasana. SUV hitam itu menabrak gerobak bakso nenek Lasmi. Gerobaknya terpental, berputar beberapa kali sebelum menghantam tiang listrik. Kuah panas tumpah membasahi aspal, mangkuk-mangkuk pecah. Dan batang-batang seledri bertebaran. Nenek Lasmi ikut terlampar ke trotoar. Tubuh tuanya menghantam keras permukaan beton. Warga sekitar berteriak kaget, beberapa langsung berlari menghampiri, sementara yang lain mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Asap tipis keluar dari kap mobil yang penyok ringan, tapi dari dalam mobil, yang keluar bukan permintaan maaf melainkan kemarahan. 3 pria berbadan besar dan bertato keluar dari SUV itu. Mereka mengenakan jaket hitam bertuliskan GRIB di punggungnya. Wajah mereka garang, dan nada suara mereka lebih menyeramkan. Bukannya menolong nenek Lasmi yang tergeletak tak sadarkan diri. Salah satu dari mereka justru berteriak, "Ini orang tua bikin ribet. Siapa suruh dagang di tengah jalan? Salah sendiri." Pria lainnya malah menendang gerobak bakso yang sudah rusak, berantakan. "Kita bisa celaka gara-gara beginian. Dasar bodoh," katanya dengan penuh amarah. Beberapa warga mencoba menegur, tapi dibalas tatapan tajam dan ancaman, "Mau ikut-ikutan? Mau gue babat juga eh?" Suasana memanas. Sementara itu, nenek Lasmi masih tergeletak, darah mengalir dari pelipisnya. Bocah kecil yang tadi menunggu bakso menangis. Ibunya berusaha menenangkannya sambil menatap ngeri ke arah para pria ormas yang kini mengacung-acungkan tangan dengan penuh emosi. Tanpa mereka sadari, beberapa video dari ponsel warga telah menyebar di media sosial. Dalam waktu 1 jam, video berdurasi 2 menit itu viral. Komentar membanjiri postingan, penuh dengan kemarahan. Tagar seperti pagar GRI biadab, pagar lawan preman, dan pagar keadilan untuk nenek Lasmi mulai muncul. Tak ada yang menyangka bahwa peristiwa ini akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar. Kejadian yang akan mengguncang Jakarta. Di sebuah barak pelatihan militer elit di kawasan Cijantung, Letkol Andika Prasetya sedang duduk di ruang kendali. Di hadapannya, layar besar menampilkan rekaman latihan taktis yang baru saja diselesaikan oleh pasukan mudanya. Pria berusia 40-an itu terkenal tegas, disiplin, dan berwibawa. Wajahnya tenang namun tatapannya tajam. Di dada seragam lorengnya tersemat lambang Kopassus yang menjadi kebanggaan tentara Indonesia. Saat istirahat makan siang, Andika membuka ponselnya sekadar mengecek berita dan media sosial. Tapi saat matanya menangkap salah satu video yang tengah viral, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memutar video itu, memperbesar layar, dan perlahan wajahnya berubah, alisnya mengerut. Rahannya mengeras, dan tangan yang memegang ponsel mulai bergetar. Di video itu terlihat jelas sosok nenek tua yang ia kenali seketika. "Ibu," bisiknya pelan, suaranya tercekat. Tubuh renta itu, daster batiknya, cara dia mendorong gerobak bakso, semua tidak asing. Itu adalah ibunya. Ibu yang telah membesarkannya seorang diri setelah ayahnya gugur dalam tugas bertahun-tahun silam. Rasa marah membuntah dalam dada Andika, melihat ibunya terkapar tak berdaya, disakiti, bahkan dihina oleh sekelompok preman berbaju ormas membuat darahnya mendidih. Ia menutup video itu dan segera berdiri, membalikkan kursi dengan kasar, tanpa berpikir panjang. Ia ambil jaket militer dan kunci mobil dinas. Perjalanan menuju rumah sakit seakan tak cukup cepat. Andika mengemudi sendiri, wajahnya kaku dan matanya menyimpan bara. Sesampainya di UGD di sebuah rumah sakit daerah, ia langsung menghampiri perawat di meja informasi. "Pasien perempuan,
korban kecelakaan pasar, usia 70-an, nama Lasmi. Katanya cepat. Perawat itu sempat terkejut melihat sosok gagah berseragam militer itu. Iya pak, beliau sedang dirawat di ruang 5 Bita, kepala terbentur, lengan kirinya patah. Tapi, beliau belum bisa banyak bicara, trauma berat. Gandika melangkah cepat ke ruangan itu. Saat masuk, hatinya hancur melihat sosok lama yang berbaring di ranjang butir, ibunya tampak pucat. Dengan perban di kepala dan infus menancap di tangan, ia menggenggam tangan ibunya pelan. Bu, ini Dika, ucapnya pelan. Nenek Lasmi membuka mata perlahan. Senyum tipis terbentuk di wajahnya meski kesakitan, ia mengangkat tangan lemah dan menyentuh wajah anaknya. Tak ada kata yang terucap, tapi dari matanya, ada pesan yang tak terucapkan. Keadilan, harga diri. Di luar ruangan, Andika memutar ulang video itu lagi, kali ini dengan lebih seksama. Ia memperhatikan satu persatu wajah para pelaku, mencatat ciri-ciri, dan menandai logo ormas di mobil pelaku JRIB. Gumamnya dengan dingin. Dia berdiri, mengambil ponsel, dan menghubungi bawahannya. Siapkan tim, 5 orang. Kita mulai malam ini. Lokasi akan saya bagikan. Ini bukan misi negara, ini kehormatan keluarga. Malam itu, langit Jakarta mendung, kilatan petir sesekali menyambar, menerangi jalanan yang mulai sepi, di sebuah gudang pelatihan semi tertutup di pinggiran markas Ki Jantung. 5 pria berdiri membentuk lingkaran, seragam loreng mereka tampak menyatu dengan gelapnya malam. Salah satunya adalah Letkol Andika, wajahnya tidak lagi sekadar tegas kini, ada bara dendam dalam sorot matanya. Ia berdiri di tengah, memegang peta kertas dan selembar cetakan foto hasil tangkapan layar video viral yang ia potong-potong. Ini mereka, ucap Andika sambil menunjuk wajah 3 pria yang terlihat menendang gerobak dan menghina ibunya. Mereka anggota salah satu ormas yang bermarkas di kawasan Kalimalang JRIB. Informasi dari warga sudah masuk. Malam ini, kita ke sana. Kita tidak akan bawa senjata api. Kita tunjukkan siapa yang sebenarnya preman. Kelima prajurit yang bersamanya bukan orang sembarangan. Mereka adalah rekan seangkatan Andika, komando lapangan terlatih dengan pengalaman di medan pertempuran dari Papua hingga perbatasan Kalimantan. Tapi malam ini bukan soal negara nih. Ini soal harga diri, soal seorang ibu yang dihina, dijatuhkan, dan hampir kehilangan nyawanya oleh orang-orang yang merasa berkuasa di jalanan. Kita tidak sedang operasi militer, kita akan datang sebagai warga biasa, tapi kita bawa kehormatan sebagai pasukan elit, pahami itu, tegas Andika. Semua mengangguk, tidak ada senyum, tidak ada lelucon seperti biasanya, suasana mencekam, sunyi. Hanya suara petir sesekali mengiringi pengarahan singkat itu. Mereka bergerak dalam 2 mobil, tanpa pelat dinas, tanpa emblem militer, hanya pakaian hitam-hitam dan jaket biasa di dashboard mobil. Andika menyimpan kembali foto ibunya, ia menatapnya sejenak, menarik napas dalam, lalu menatap ke depan. Jalanan malam menuju Kalimalang seakan membuka jalan. Lalu lintas mulai lengang, hanya sesekali motor melintas. Sesampainya di daerah yang dituju, mereka turun tak jauh dari sebuah bangunan ruko 2 lantai yang sudah tak asing di mata warga sekitar. Pelang bertuliskan Posko JRIB terlihat jelas di bagian depan. Meski lampunya agak redup, di depan ruko, 3 pria sedang nongkrong sambil merokok. Mengenakan jaket ormas kebanggaan mereka, suara tawa kasar mereka pecah menembus malam. Andika memberi isyarat tangan, timnya menyebar diam-diam, mengapit dari kiri dan kanan. Ini bukan operasi penyergapan, ini pembuktian. Salah satu anggota JRIB yang sedang tertawa tiba-tiba menoleh, melihat ke arah Andika, wajahnya berubah. Itu, bukan orang kemarin yang di video, ya. Terlambat. Andika melangkah ke depan, mendekati mereka tanpa ragu. Kalian yang tabrak nenek itu kan? Tanyanya datar, tapi tegas. Para anggota JRIB berdiri, mulai merenggangkan otot seolah siap bertarung, tapi sebelum sempat berkata banyak, satu pukulan telak dari prajurit Kopassus menghantam rahang salah satunya. Suara benturan keras menggema di udara, dan dalam sekejap, malam pun pecah. Pukulan pertama itu seperti ledakan awal dalam perang kecil, di tengah kota. Tubuh pria berbadan besar yang tadi tertawa terlampar ke belakang, menghantam dinding ruko dengan suara dentuman keras. Belum sempat yang lain bereaksi, 2 anggota tim Andika langsung melompat maju. Satu melayangkan tendangan rendah ke lutut, membuat salah satu preman kehilangan keseimbangan, sementara yang lain melepaskan pukulan kombinasi ke wajah dan perut lawan. Siapa lu semua? Teriak salah satu anggota JRIB, mencoba melawan, tapi tangannya ditepis dan dipelintir oleh prajurit Kopassus yang lebih cekatan. Dalam hitungan detik, ketiganya tumbang. Mereka tidak pernah membayangkan akan dihajar oleh orang-orang yang terlihat seperti warga biasa, tapi bergerak dengan efisiensi dan kecepatan layaknya bayangan. Andika maju perlahan, matanya menatap lurus pada pria yang pertama kali terlihat menendang gerobak ibunya dalam video. Pria itu kini meringis kesakitan, bibirnya berdarah, dan punggungnya bersandar ke tembok. Napasnya terengah-engah. Lo yang nabrak ibu gue, ujar Andika dengan suara datar, tapi mengandung ancaman mematikan. Lo yang hina dia tua, miskin, ngerecokin jalan, sekarang, siapa yang hina? Lu gue gak tahu dia siapa. Gue gak sengaja, bang.
Kata preman itu terbatar, wajahnya berubah pucat saat menyadari siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Andika mencengkeram kerah jaket ormas yang dikenakan pria itu, menariknya berdiri. Lo gak perlu tahu dia siapa, dia ibu orang, dan lo perlakukan dia kayak sampah. Lalu satu pukulan telat mendarat di perutnya, membuat pria itu terlipat dan jatuh berlutut sambil memuntahkan darah. Dari dalam ruko, terdengar suara gaduh, beberapa anggota GRI lain mulai keluar, tampaknya terganggu oleh keributan. Tapi begitu melihat kondisi rekan-rekannya terkapar, mereka terdiam, wajah mereka berubah, tidak ada keberanian, hanya ketakutan. Seorang pria bertubuh besar yang tampaknya pimpinan lokal mereka mencoba angkat bicara. "PM, Bang, damai aja ya, jangan bawa-bawa kekerasan, kami cuma ya, kadang salah paham aja di lapangan," katanya dengan gugup. Andika memandangnya tajam. "Salah paham lo hampir bikin nyawa ibu gue melayang, keadilan di tangan hukum, tapi kehormatan itu urusan gue." Suasana menegang, 5 prajurit Kopassus berdiri berjajar di belakang Andika. Tubuh mereka tegak seperti tembok baja, tak satu pun bersuara. Namun aura mereka membuat para anggota ormas mundur satu persatu, tak berani melangkah lebih dekat. "Lo semua malam ini, masih gue ampuni, tapi, kalau satu kali lagi lo sentuh warga sipil lemah, apalagi orang tua, gue sendiri yang datang, dan gue gak akan bawa tim, gue bawa seluruh angkatan," tegas Andika, lalu berbalik pergi. Langkah kaki mereka menjauh, tapi bekas-bekas pertempuran itu tertinggal, luka, rasa malu, dan sebuah pelajaran yang dibayar mahal oleh ormas tersebut. Dan di tengah gelapnya malam Kalimalang, ada satu pesan yang akhirnya tertancap kuat. Bukan semua orang bisa ditindas, kadang yang terlihat lemah menyimpan kekuatan yang jauh lebih mematikan.